Sebentar lagi tahun 2024, di mana tahun depan ini akan ada halving Bitcoin. Pertanyaannya adalah, mana yang paling untung, Bitcoin atau altcoin? Dan bagaimana strategi investasi kripto yang paling jitu untuk tahun depan? Halo teman Indudax dimanapun kau berada, senang sekali kita berjumpa kembali dalam podcast Indudax Academy. Kali ini bersama saya, Yose Satria. Dan seperti reminder seperti di awal, di mana ada kuis podcast senilai total Rp500.000 untuk 2 orang pemenang. Makanya pantengin podcast ini biar bisa jawab pod quiz sampai dengan selesai. Kembali ke topik bahasan kita, ini mengenai altcoin dan juga Bitcoin yang akan datang tentunya. Ini untung mana, yang paling cuan yang mana, altcoin atau Bitcoin? Di studio sudah hadir Mas Aryat Satriawan selaku founder dari Cuanin. Tos dulu, Mas Aryat ya, bukan Arsyad ya. Bukan. Kebanyakan dibilang Arsyad ya. Apalagi Arsyanti, beda lagi ya. Itu anak Arsyanti. Asik di sini ya token. Baik, kabarnya gimana Mas Aryat? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya. Hari ini putih hitam kombinasi. Apakah ada politik enggak ya? Enggak ada. Oke. Mas Aryat, ini dari Cuanin. Kita mau kenalan dulu nih. Sebenarnya dari Cuanin ini komunitas atau kelompok apa sih Mas dari Cuanin ini? Sebenarnya Cuanin itu sendiri itu startup yang dibangun di Jogja dan membentuknya sebenarnya komunitas. Nah, di mana visinya kami, dasarnya kami itu ingin mengajar orang-orang yang ingin trading mandiri gitu. Jadi terserah di instrumennya apa. Entah itu saham kah, forex ataupun kripto itu sendiri. Jadi kami ingin membimbing orang-orang tersebut. Jadi kami menjadikan sistem di mana orang-orang ini bisa belajar dan konsultasi di kami. Kira-kiranya seperti itu, Mas. Itu di dalam situ ada berarti sudah ada berapa orang dan berapa lama dari Cuan ini? Sejauh ini sekiranya ada 1000-an member lah, 1000-an member. Nah itu udah bersama kami belajar juga di menggunakan learning system manajemennya kami. Dan alhamdulillahnya sekarang ini sudah semakin progres, sudah semakin banyak yang bisa trading mandiri gitu. Dan portofolionya bisa berkembang. Ini berangkatnya dari Telegram, dari Instagram atau gimana? Awalnya berangkatnya dari Instagram. Kemudian untuk pengembangannya itu dari Telegram. Dan di juga WhatsApp sebenarnya untuk konsultasi pribadi dan lain sebagainya gitu. Jadi ya meluas untuk ininya, platformnya lah sebenarnya. Kalau ada teman-teman dari Indudax yang mau gabung, ini bisa kontak kemana atau gabung di mana? Silakan langsung follow saja Instagram Cuanin dan nanti silakan langsung DM aja, nanti langsung akan diarahkan untuk gabungnya di komunitas tentunya. Cuanin itu cuan Indonesia atau cuan in masuk gitu? Cuanin ya. Oh Cuanin, oke. Di Cuanin juga bisa ya. Dengar-dengar kemarin habis juga ada pendanaan ya dari venture capital? Iya. Kemarin udah habis dapat ini, alhamdulillahnya. Semoga kedepannya bisa terus grow sih Mas. Itu untuk ini. Bisa titip dana nggak di sini? Nggak bisa. Jangan. Hanya edukasi ya? Edukasi. Siap, baik. Oke, kenalan tadi udah dengan Cuanin, Mas Aryat. Nah ini pengen tahu nih, ini untuk tahun depan yang sebentar lagi kan kita hitungan, ya bisa dikatakan kurang dari 2 bulan lagi kita menjelang tahun 2024. Masih soal halving Bitcoin, kalau dari prediksi Mas Aryat sendiri, all time high Bitcoin ini di tahun depan ATH-nya berapa nih Mas, prediksi Mas? Kalau saya pribadi, itu belajar dari sebelum-sebelumnya, halving sebelumnya, Bitcoin itu bisa sampai 10 kali gitu. Cuma sekarang kan harganya sudah 30 ribuan. Berarti dia butuh sekitar triliunan dolar untuk kalau mau sampai segitu gitu. Dan kalau andaikan disuruh estimasi, sebenarnya saya yakin kedepannya ini setelah halving itu akan sampai 100 ribuan lah. 100 ribuan untuk sampai harganya. Untuk estimasinya tepatnya berapa, 100 ribu berapa itu saya tidak bisa sampai ke sana. Artinya sih lebih saya yakin bahwa itu akan tembus 100 ribu untuk ini di waktunya di bulan apa mulainya mungkin? Kebanyakan kalau andaikan untuk halving sendiri itu dia nggak langsung naik Mas gitu. Dia nggak langsung naik. Kebanyakan kalau kita lihat dia naiknya itu sekitaran 100 sampai 150 hari gitu setelah dia halving gitu. Jadi ada waktu sebenarnya. Jadi nggak serta-merta langsung setelah halving langsung jos gitu. Nggak gitu. Jadi sebenarnya market itu butuh waktu. Pasti akan ada masa-masanya dia turun terus dia naik lagi gitu. Sekiranya seperti itu. Di bulan September, Oktober itu kan sebelum naik, sekarang kan di bulan November kita syuting itu kan sekitar 35K per satu Bitcoin. Kemudian kalau kita flashback sedikit di bulan September Agustus sempat 25. Ini sebelum halving di tahun depan, apakah ada koreksi dulu nanti untuk jatuh dulu baru nanti ngepam lagi naik atau gimana Mas? Sebenarnya kalau untuk koreksi itu sendiri
itu sebenarnya kemungkinan aja terjadi. Karena kalau kita lihat secara keseluruhan pasar sebenarnya, bukan hanya pasar Bitcoin dan lain sebagainya. Kalau pasar itu ingin naik tinggi, maka ada perlu yang namanya koreksi sehat gitu. Koreksi sehat. Apa tuh gitu. koreksi sehat itu? Jadi koreksi sehat itu adalah penurunan pendek gitu. Jadi penyesuaian pasar lah gitu. Jadi koreksi sehat ini tidak langsung kayak dari 30.000 langsung ke 10.000 nggak gitu, gitu. Sebenarnya penurunannya kecil-kecil aja dan bertahap biasanya. Ngedam banget dong kalau 10.000 ya? Ya jauh banget gitu. Nah kemungkinan kalau dia koreksi di antara 30.000 ke bawah lah, 30.000 gitu. 30.000 ke bawah. Ya soalnya kalau kita coba analisa secara on-chain juga gitu, rata-rata harga Bitcoin atau dana Bitcoin yang ada itu, orang-orang yang pegang Bitcoin harga rata-ratanya itu di 30 ribuan. 30 ribuan Iya, 30 ribuan. Gitu. Jadi kalau prediksi saya ada pun koreksi, sebenarnya saya ingin juga koreksi karena bisa lebih ya ambil lagi ya? Ambil lagi gitu. Kita serap lagi kalau andaikan koreksi. 20k bisa nggak kira-kira? 20k itu berarti 300 jutaan ya? Itu bisa kurang lebih ya? Harus ada sentimen negatif sekali kayaknya. Harus ada sentimen negatif yang kayak mendorong harganya ke sana. Tapi kalau untuk nggak ada, kayaknya saya optimisnya di 30k sih. 30k atau di 30k 28. Ya? Iya, 28k. Tapi 20k belum mungkin akan terjadi ya kayaknya? Iya. Kalau ini Mas itu soal Bitcoin, sebenarnya ini strategi untuk, ini secara dasar, ini strategi investasi kripto di tahun depan ini biar entah itu trader, terutama investor ya, mungkin juga trader juga terlebih untuk yang jangka pendek itu biar nggak terlalu rungkat atau ngedam ketika untuk investasi, terutama di Bitcoin, altcoin. Ini gimana sih Mas strategi yang paling jitu sebenarnya? Pertama yang pasti teman-teman semuanya harus tahu teman-teman ini sebenarnya seperti apa sebagai investor gitu. Apakah punya banyak waktu, apakah dananya banyak atau tidak? Karena itu yang menentukan strateginya Mas, gitu. Kalau andaikan misalnya saya seorang investor yang punya pekerjaan padat di luar, kesana kemari, syuting dan lain sebagainya mungkin gitu kan. Nah jelas untuk strateginya saya lebih kayak investasi di Bitcoin dan itu investasinya juga secara berkala gitu, secara berkala alias DCA gitu. DCA itu strategi andalan kita lah gitu untuk orang-orang sibuk, strategi orang-orang sibuk gitu. DCA nah, ya DCA. Jadi kalau yang dibilang untuk menghindari portofolio merah gitu, yang paling cocok untuk mereka yang sibuk ya DCA pastinya gitu. Nah dan itu nantinya akan dapat harga rata-rata terbaik gitu kalau andaikan mereka DCA, karena ini menghindari yang namanya volatilitas di dalam market. Karena seperti yang kita tahu, walaupun saat ini market itu sudah berhenti turun, dan sudah mulai naik, tetapi masih banyak juga sentimen yang beredar di pasar gitu, baik itu sentimen positif, sentimen negatif, yang ini malah bisa membuat harga itu spike ke atas dan spike ke bawah, nggak jelas gitu. Jadi untuk menghindari hal seperti ini, perlu untuk kita itu berhati-hati, pelan-pelan saja masuk ke pasar dan menganalisa tentunya gitu. Menganalisa yang jauh lebih kalau ada waktu jauh lebih dalam tentunya gitu. Apalagi kalau kita berbicara tentang mereka yang mau investasi di altcoin gitu. Nah, udah di-mention nih sama Mas Arsyad untuk altcoin ya. Nah, untuk halving Bitcoin sendiri pasti akan mempengaruhi harga Bitcoin yang cukup tinggi. Nah, kalau altcoin juga nanti setelah mungkin di masa halving juga akan terdampak atau terkerek juga nggak, Mas Aryat? Nah, kalau terdampak sebenarnya akan terdampak Mas, jelas. Cuma orang-orang pasti akan bertanya, kapan nih yang namanya altcoin season? Nah, ada kan yang namanya altcoin season. Nah, buat teman-teman yang penasaran, kalau dari saya sendiri, itu ada 3 sebenarnya faktor utama sampai altcoin season ini akan terjadi, di mana altcoin itu akan naik gitu, akan naik tinggi. Nah, pertama, Bitcoin itu harus naik dulu. Bitcoin itu harus naik dulu uang masuk ke Bitcoin gitu. Likuiditas harus ada masuk ke Bitcoin. Ini adalah faktor centang pertama lah istilahnya, harus terpenuhi dulu nih gitu. Karena Bitcoin itu seperti indeks. Jadi acuan para investor, orang-orang yang punya dana besar dan lain sebagainya, Bitcoin nih acuannya gitu. Ibu dari segala koin gitu. ya? Jadi dia acuannya gitu. Kalau kita mau investasi di kripto lain, acuannya Bitcoin gitu. Nah, jadi kalau andaikan Bitcoin sudah naik nih, itu sudah menjadi penentu pertama. Nah, yang kedua, Ethereum harus mengikuti. Ethereum harus mengikuti. Nah, Ethereum harus mengikuti di mana yang sudah untung di Bitcoin biasanya switch nih dari Bitcoin ke Ethereum gitu. Nah, makanya Ethereum mengikuti itu, Nah, terus kapan altcoin season? Altcoin season itu terjadi menurut saya ketika Bitcoin sudah naik, Ethereum sudah naik, dan setelah Ethereum sudah naik, itu orang-orang menukarkan kriptonya
ke stablecoin. Stablecoin. Iya, stablecoin. Ke entah itu USDT ataupun apapun itu. Nah, ketika orang-orang sudah menukarkan pasukan USDT ini, berarti secara fundamental berarti mereka ini sudah siap untuk membeli kripto-kripto lain gitu. Oke. Gitu. Kripto-kripto lain setelah Bitcoin, Ethereum dan Ethereum sudah naik gitu. Nah, berarti mereka sudah siap nih. Berarti mereka mau nih untuk resikokan lagi uangnya gitu. Mereka sudah rakus lah istilahnya para pelaku pasar ini. Iya. Udah tamak ya. Nah, gitu. Jadi saat inilah sebenarnya paling momentum altcoin itu naik gitu. Altcoin apapun itu ya nanti tergantung narasinya sih. Berarti 3 tadi ya. Iya, Setelah 3 Bitcoin naik, Ethereum naik, yang stablecoin. Yang stablecoin pasukannya tuh mulai bertambah gitu semuanya. Altcoin kalaupun misalnya tadi sempat mention Ethereum juga, kalau untuk naik berarti sekarang kan sekitar 25 juta rupiah. Iya, sekitar 2.000-an dolar lah gitu. 2.000 dolar. Berarti kalau untuk naik ke Talong juga naik sampai 3.000 kah atau gimana? Itu sih pasti kalau kita belajar dari sebelum-sebelumnya ya. Ethereum itu juga nggak beda-beda jauh naiknya daripada Bitcoin gitu. Jadi bisa sampai 10 kali lipat, 5 kali lipat juga bisa. Hampir sama ya. Iya, walaupun memang ada yang beranggapan bahwa kan pasokannya Ethereum itu juga ini kan agak terbatas lah gitu. Nah, ada pun yang bilang seperti itu. Sebenarnya karena market itu mau menyerap daripada Ethereum dan Bitcoin saat ini. Jadi yang paling mendominasi market itu sebenarnya 2 ini gitu. Nah, jadi kalau andaikan 2 ini sudah naik, barulah altcoin lain barusan menyusul sebenarnya gitu. Ada spesifik altcoin nggak apa gitu ya mungkin kira-kira, tapi ini bukan sebagai financial advice ya, cuman hanya referensi aja ya. Asli. Tetap Dior Research dan juga DCA ya. Pastinya. Apa aja Mas? Untuk altcoin ada gambaran nggak kira-kira apa aja? Mungkin 3 aja deh, nggak usah banyak-banyak mungkin, atau lebih dari 3 juga nggak apa-apa. Sebenarnya ada uniknya semakin dari tahun-tahun sebelumnya ya, halving sebelumnya, narasi itu selalu ada terbangun gitu. Narasi sebelumnya seperti yang kita tahu metaverse dan lain sebagainya. Nah, itu kan sebelum-sebelumnya yang menjadi peningkat daripada altcoin kan, gitu. Altcoin metaverse kayak Mana dan lain sebagainya itu naik kemarin gitu. Nah, di 2024 nanti dan 2025 setelah halving ada juga nih narasi yang kulihat dibangun dari sekarang. Pertama itu adalah layer 2. Layer 2. Nah, di mana ini seperti Arbitrum dan lain sebagainya. Nah, ada juga yang kedua itu adalah AI. Nah, AI cuma sayangnya saya lihat di sini untuk sekarang saya belum melihat untuk kripto AI yang betul-betul memiliki fundamental bagus gitu. Maksudnya memiliki utility yang berdampak untuk dunia gitu. Karena memang saat ini bahkan bukan cuma dunia kripto, di dunia pun sekarang trennya lagi AI gitu, AI gitu. Nah, yang ketiga itu di halving berikutnya selalu ada nih kategori yang ini, yaitu DeFi. DeFi ini selalu ada gitu, selalu ada. Nah, 3 narasi ini yang saya rasa akan dibangun di di halving Bitcoin 2024 nantinya gitu. Ada lagi satu. Apa tuh? Itu adalah real world asset. Gitu. Real world? Iya, real world asset. Gitu. Jadi kripto ini dia mewakili suatu aset di dunia nyata gitu. Jadi karena memang ada itu Mas ya? Iya, ada. Jadi kalau andaikan kita kayak misalnya tidak menutup kemungkinan nanti kalau andaikan properti kita diwakili dengan kripto gitu kan. Jadi lebih gampang dalam melakukan transaksi properti dan lain sebagainya. Itu bisa saja nantinya. Nantinya gitu. ya? Iya, nantinya. Kayaknya sekarang belum sah sekarang ya. Belum legal ya. Nah, nantinya seperti itu. Jadi real world asset gitu. Jadi aset dunia nyata diwakilkan sama kripto gitu. Ya, kira-kira seperti itu. Yang satu ini sih 4 ini yang jadi narasi positif saya. Narasi positif ya. Ya, cuma teman-teman perlu tahu di setiap halving tidak bisa 4 narasi terjadi sekaligus. 4 narasi, pasti satu narasi dulu, habis satu narasi pindah ke narasi lain. Contohnya waktu kemarin waktu metaverse. Nah, itu kan sebenarnya ada narasi-narasi lain juga. Cuma yang paling booming itu metaverse karena ada sentimen lain dari Facebook kemarin yang berubah jadi Meta dan sebagainya. Nah, jadi teman-teman harus riset lagi nih sebenarnya. Dari keempat ini mana nih kira-kira yang paling akan booming nantinya di 2024 gitu. Kalau prediksi juga ini masih soal halving kan, mulai Maret 2024 udah mulai naik cukup drastis ya, beberapa riset yang kita lihat di beberapa media sosial. Kalau altcoin sendiri sudah akan mulai naik juga di waktu yang samakah?
Atau gimana Mas Kalau Arsyad? secara mayoritas kayaknya belum. Kayaknya belum, masih menunggu. Karena sekarang kalau kita lihat di market itu yang paling masalahnya itu satu sebenarnya, likuiditas gitu. Uang ini masih belum ada yang masuk ke dalam market. Kalaupun ada uang masuk, itu pastinya ke Bitcoin dan Ethereum dulu gitu. Dua itu ya? Dua yang itu paling dulu, utama ya? dua itu dulu. Karena memang dua itu kayak indeks gitu, gitu. Jadi patokan para investor. Karena yang mendorong seperti di halving sebelumnya ya, yang mendorong harga naik itu kan sebenarnya bukan retail seperti saya ini Mas gitu. Yang mendorong kemarin naik itu adalah para perusahaan besar yang memiliki dana keuangan besar. Nah, contohnya seperti yang jadi sentimen utama ini di 2024 adalah kemarin Mas mungkin baca ETF dari BlackRock. Oh iya. Ya, itu adalah salah satu sentimen yang bisa mendorong likuiditas masuk ke pasar. Bayangkan saja, sekarang market cap daripada keseluruhan market kripto ya, bukan cuma Bitcoin, itu ada di sekitaran 1T tapi dolar, bukan ya? rupiah, Bukan rupiah ya? dolar. Jadi untuk BlackRock itu sendiri dana kelolanya itu ada di sekitaran 10T. Nah, Itu BlackRock emang investasi terbesar ya. ya? Satu investasi Jadi terbesar ya? kalau andaikan jangan 10%-nya deh, 1%-nya aja berarti 100 miliar dolar itu masuk ke dalam market gitu. 100 miliar dolar ini sangat bisa mendorong berbagai altcoin, bahkan mungkin Ethereum dan Bitcoin juga untuk naik gitu. 100 miliar dolar. Apalagi kalau kita bilang dari 10 triliun masuknya itu 1 triliun dolar. Paling tidak kan sekarang market cap-nya 1 triliun lebih lah gitu kan. Kalau 1 triliun dari BlackRock juga masuk gitu. Dan ini bisa mendorong pasar. Setidaknya seluruh harga Bitcoin seluruh harga kripto itu bisa terdorong 2 kali lipat gitu. Berarti untuk spesifik tanggalnya altcoin belum bisa tentu prediksi tahun depan, ya tahun depan tapi belum Iya, tentu bulannya ya? Belum tentu bulannya. Biasanya kalau saya itu pantau 150 hari setelah halving. Jadi kalau jadi kalau 5 misalnya bulan halving berarti ya, setelah halving Iya, berarti. jadi kalau misalnya bulan April mungkin 5 bulan setelahnya gitu. September Iya. atau kuartal ketiga, Iya, keempat biasanya ya? performa Bitcoin itu bakal naik sekali di 150 hari setelahnya gitu. Karena ini berdasarkan history gitu di tahun 2012, 2016 di halving 2016 kemarin dan di 2020 gitu. Jadi dia selalu 150 hari dan menuju halving berikutnya itu lebih gila lagi performanya gitu. Seperti yang kita lihat kemarin kenaikannya sampai 60.000 gitu. 60.000 itu sangat luar biasa. Bagi yang sudah ini investor, biasanya kan investor itu juga nggak semuanya investor ya. Ada yang tadinya trader, tapi kelamaan nyangkut jadi lama-lama investor. Nah, tapi yang menjadi pertanyaan ini mungkin bagi trader, terutama trader ya, untuk memitigasi resiko agar tidak terlalu rugi, terutama di altcoin dan juga Bitcoin di tahun depan, ini sudah apa nih yang bisa disiapkan di kuartal keempat atau kuartal terakhir di tahun ini, Mas? Mungkin selain DCA tadi atau ada yang bisa dipersiapkan lain nggak? Untuk si para trader dulu, baru kemudian para investor. Oke, untuk trader sendiri sebenarnya yang harus dipersiapkan itu sebenarnya kalau andaikan bullish market ini ya, fokusnya itu sebenarnya terhadap kripto-kripto yang bullish juga gitu. Jadi kita harus mengikuti tren gitu. Kalau andaikan memang sudah bullish. Contohnya seperti kemarin waktu bearish, untuk meminimalisir resiko saya ya, saya berhenti di spot market terus pindahkan ke future market gitu. Karena memang trennya bearish gitu. Nah, untuk ketika kita mulai mulai bullish seperti saat ini, untuk trader itu meminimalisir resiko yang paling baik itu sebenarnya kita harus mengikuti tren. Pastinya tren. Kalau andaikan kita ingin counter the trend, itu resikonya sudah tinggi. Kripto resikonya tinggi, kita tambah resiko lagi gitu. Jadi ada baiknya menurut saya, jadi kalau andaikan kita trader, cari kripto-kripto yang memang sudah jelas trennya itu bullish, mengikuti daripada Bitcoin dan Ethereum gitu, yang mulai naik gitu. Nah, untuk investor sendiri sebenarnya yang saya ingin bilang, kalau andaikan misalnya investornya itu adalah tadi udah dana besar, kalau dana besar pasti yang saya rasa itu di Bitcoin, dan Ethereum, karena Bitcoin itu suatu aset yang menyimpan value gitu. Bukan artinya dia ketahanan Mas gitu, ketahanan. Jadi kalau andaikan misalnya saya punya duit nih, punya banyak uang dan lain sebagainya, maka ada baiknya saya itu di Bitcoin untuk melawan inflasi dan lain sebagainya gitu. Karena saya ingin ketahanan gitu. Tapi kalau saya investor kayak seperti saya itu yang memiliki modal tidak seperti BlackRock dan lain sebagainya, ya. Nah, maka jelas kebanyakan daripada kami investor kebanyakan ya di Indonesia juga mengincar altcoin karena memang secara capital gain itu altcoin lebih jauh-jauh menguntungkan. Pasti Mas juga pernah dengar altcoin yang naik 100 kali, 1000 kali dan lain sebagainya. Apakah di halving berikutnya akan ada? Tentu saja akan ada. Nah,
untuk investor-investor seperti altcoin ini yang mengincar altcoin ini, menurut saya itu harus cari tahu riset narasinya dulu. Narasi apa seperti yang saya bilang tadi, gitu. Untuk bisa memperkecil area risetnya mereka. Karena seperti yang kita tahu, kriptonya ada banyak setiap hari bahkan bertambah di market kripto, di luar sana. Nah, karena itu yang saya inginkan untuk teman-teman di luar sana, investor di luar sana yang investasi di altcoin dan lain sebagainya, lakukanlah riset terlebih dahulu yang sesuai dengan narasi yang akan datang, gitu. Karena narasi yang terbentuk akan membawa uang masuk. Dan kapan jelasnya untuk naik, kita tinggal menunggu saja sebenarnya, Yang pasti jangan investasi di altcoin yang masih belum jelas bahkan white papernya. Iya, soalnya kita tidak bisa pungkiri kita tidak bisa pungkiri banyak juga developer yang cuma tidak memiliki visi ke depannya gitu. White paper saja tidak beres gitu. Jadi kalau dari white papernya saja kita sudah temukan sudah tidak jelas dan lain sebagainya, ya jelas kita harus lepas tangan dari altcoin seperti itu. Gitu. Apalagi foundernya suka nggak jelas juga tuh. Iya, gitu. Kurang nggak jelas. Nah, kalau untuk berarti juga ada diversifikasi aset ya, kalau seorang investor tadi ya. Penting. Nggak hanya Bitcoin tapi juga altcoin, mungkin instrumen lain juga ya, Mas. Kalau saya sendiri sih saya nanti rencananya strateginya fokus di sekitar 70% altcoin, 30% Bitcoin gitu. Oh, malah gitu ya, Mas ya? Iya, soalnya sebenarnya persiapan saya untuk investasi di altcoin itu sudah saya lakukan sejak di 2002 kemarin gitu. Jadi pelajaran yang saya dapatkan dari halving berikutnya, project-project yang terbangun ketika market bearish itu mereka akan yang berhasil survive akan langsung booming ketika halving Bitcoin gitu. Nah, dan kemarin banyak project-project nih yang mulai bangun gitu, yang mulai terbentuk dan lain sebagainya. Nah, ini yang harus sebenarnya teman-teman itu perhatikan gitu. Perhatikan. Dan apalagi kalau andaikan project tersebut berdampak pada banyak orang gitu. Contohnya seperti AI gitu kan. AI saat ini banyak sekali berdampak pada kehidupan banyak orang gitu. Bukan hanya kita pekerja kantoran, mahasiswa dan lain sebagainya juga terdampak gitu karena AI ini. Nah, itulah yang harus kita cari sebenarnya. Kalau untuk tadi kan juga dari Mas Arsyad juga sering menyampaikan untuk kalau untuk ini lihatlah fundamental news, selalulah riset. Kalau boleh tahu bagi teman-teman Indodax yang juga nonton ini untuk referensi fundamental news, referensi untuk update terkini kripto, AI dan semuanya itu dari Mas Arsyad bacanya dari mana aja, Mas? Mungkin bisa dari Twitter kah atau ada media atau gimana? Okay. Kebanyakan daripada informasi yang saya dapatkan itu sebenarnya dari Twitter gitu. Twitter ini nggak tahu kenapa ya. Twitter ini informasinya selalu lebih cepat gitu, dibanding daripada ini berita-berita lain gitu. Jadi informasinya jauh lebih cepat. Cuma sayangnya kalau teman-teman investor yang baru mau mulai riset di Twitter biasanya ada banyak juga yang kita tahu hoax gitu. Nah, jadi Twitter ini ada positif negatifnya gitu. Maka yang perlu teman-teman lakukan adalah biasakan diri. Kalau andaikan mau riset di Twitter, biasakan tahu yang mana hoax, yang mana tidak, yang mana valid gitu untuk informasinya gitu. Nah, biasanya kalau untuk berita itu kebanyakan juga saya dari luar gitu, dari luar dan lain sebagainya seperti misalnya kayak Cointelegraph dan lain sebagainya. Kalau di Indonesia kan yang paling ini kan dari Indodax juga ada sebenarnya kan update-update-nya gitu. Indodax Academy ya? Iya, Indodax Academy. Itu saya juga sering nonton. Siap. Terima kasih Mas Arsyad. Sebenarnya ini memang arahnya ke sana sih pertanyaannya. Pinter loh mengarahnya. Terima kasih ya. Nah, jadi udah jelasin sama Mas Arsyad, berarti saya diem aja ya. Ya, jadi memang kalau untuk informasi itu ada banyak pastinya. Tapi yang kita perlukan itu sebenarnya bukan banyak informasinya tapi kredibilitasnya gitu. Karena kripto ini banyak informasi tapi banyak juga yang kurang ini gitu. Jadi pastikan kredibilitasnya ini tepat dan pastikan yang bawa juga itu bagus gitu. Oke, pastikan kredibilitasnya ini tepat. Memang harus selalu cek ya sebelum kita kegocek ya. Jangan sampai kegocek. Apalagi tahun depan kan tanpa pemilu Indonesia dan AMRI. Itu banyak nih hoax-hoax yang tentunya beredar. Dan sekali lagi terima kasih loh Mas juga Mas Arsyad tadi memang kalau memang untuk kita memberikan atau cari update referensi kripto dan juga blockchain, cari salah satunya kalau di Indonesia adalah di Indodax Academy. Untuk referensi berita semuanya full ada di situ. Terakhir Mas Arsyad, untuk terkait dengan yang sudah kita bicarakan untuk halving Bitcoin, altcoin, mana yang paling cuan, kemudian strategi investasi G2, mungkin ada closing statement atau barangkali ada pertanyaan saya yang terlewatkan Mas Arsyad. Silahkan untuk hari ini.
Nah, untuk closing statement-nya sebenarnya saya ingin kasih tahu kepada teman-teman investor, baik itu investor ataupun trader ya. Kalau memang baru terjun pas halving ini, pastikan belajar dulu basic-basicnya gitu. Karena belajar dari banyak pengalaman saya sebelumnya, banyak baik dari teman saya dan sebagainya itu banyak juga yang rungkat lah istilahnya gitu. Jadi pastikan teman-teman investor di luar sana belajar dulu dari basicnya, tahu apa itu Bitcoin, tahu apa itu altcoin, dan tahulah basic-basic dalam dunia kripto gitu. Nggak perlu sampai mendalami sekali gitu, tapi tahulah basic-basicnya. Di Nodex Academy kok ada semua gitu, jadi ada semua di sana. Tapi yang jelas teman-teman harus tahu dulu semuanya basic-basicnya. Jangan sampai di 2024 nanti di halving Bitcoin kan pastinya akan banyak influencer-influencer baru pastinya influencer baru yang membakar market lah istilahnya. Ya, membakar market. Dan sampai karena influencer-influencer tersebut teman-teman FOMO gitu. FOMO dan tidak realistis dalam menentukan pilihan investasinya gitu. Teman-teman pilihan investasinya atau strategi investasinya yang tepat apa, justru karena mendengar ocehan dari orang lain atau eksternal justru berubah gitu. Itu yang saya tidak inginkan. Jadi pastikan riset dulu, lakukan riset dulu, tahu dulu internal teman-teman seperti apa. Apakah teman-teman ini cocoknya untuk investasi Bitcoin, cocoknya investasi altcoin, cari tahu dulu basic-basicnya seperti apa, lalu baru taruh uangnya gitu. Terus cari referensi dan juga sumber riset yang terpercaya ya dari Mas Arsyad. Terima kasih Mas Aryat Satriawan, bukan Arsyad ya. Aku selalu harus bilang Aryat Satriawan, bukan Arsyad karena selalu Arsyad. Sudah memberikan referensi dan juga cakrawala baru, terutama soal investasi jitu di kripto di tahun 2024 dan juga tentunya ini Bitcoin dan altcoin mana yang paling cuan sudah diberikan oleh Mas Arsyad Satriawan semuanya. Ini ibaratnya udah bukan, kalau orang YouTube tuh udah bukan kulit lagi tapi daging semua ya Mas. Terima kasih Mas Aryat Satriawan. Salam buat teman-teman cuanin sekali lagi. Tos, terima kasih. Sukses selalu buat cuanin ke depannya. Apalagi sudah dapat tambahan modal dari Kapital ya. Amin ke depan. Amin. Baik, sekali lagi terima kasih. Dan juga sesuai teman-teman Indodax, sesuai dengan janji Yose di awal podcast tadi, berikut adalah pod quiz pertanyaan untuk edisi kali ini. Berikut adalah pertanyaannya. Dan berikut adalah pemenang pod quiz di edisi sebelumnya. Berikut adalah pemenangnya. Nah, bagi teman-teman Indodax yang ingin belajar lebih soal teknologi blockchain, kripto, AI, Web3 dan semuanya, jangan lupa untuk gabung di Telegramnya Indodax di @indodaxroom biar aset masa depan kamu semakin cuan. Akhir kata, di mana ada kemauan, di situ ada jalan. Di mana ada pertemuan, di situ ada peluang cuan. Akhir kata, Yose Satria pamit dan sampai jumpa. Ciao. Terima kasih Mas Aryat. Terima kasih Mas Yose. Mantap. Thank you. Thank you sama.